Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Balik lagi dengan aku Dimas di konten baruku yang bernama Malam Minggu bersama Dimas. Alhamdulillah aku di sini baik-baik aja. Semoga teman-teman semua yang melihat di sana selalu baik dan selalu semangat serta ceria selama pandemi COVID-19 ini. Dan semoga kita semua diberi ketabahan dan semangat dalam menjalani kehidupan di new normal ini. Oke teman-teman semua, di konten baruku ini yang berjudul Malam Minggu bersama Ogan, aku pengen menceritakan bahwa di konten baruku ini aku ingin sharing tentang apapun, selama itu tidak menyakiti orang, selama itu tidak melecehkan orang, selama itu tidak menghina orang. Karena sekali kita menyakiti hati orang, tentu kita mungkin bisa dimaafkan, tetapi sekali lagi rasa bersalahnya tidak akan mungkin bisa hilang, atau bahkan kejadian tidak akan mungkin bisa dihilangkan oleh orang tersebut. Ibarat paku teman-teman, ketika kita menyakiti hati orang, itu ibarat paku teman-teman. Paku ketika nempel di tembok, dia akan meninggalkan bekasnya, yaitu sebuah lubang. Nah sama ketika kita menyakiti hati orang, mungkin tanpa sadar orang itu mungkin memaafkan, tapi kisahnya tidak akan pernah bisa dilupakan. Kayak gitu teman-teman. Makanya aku membuat konten baru ini ya supaya aku juga ingin meningkatkan skill aku dalam hal untuk menambah portofolio serta skill. Ya dimana ketika kita membuat suatu video, tentu banyak skill yang akan bertambah. Yang pertama adalah skill mengedit video, yang kedua adalah skill mengedit audio, serta yang ketiga adalah skill public speaking ya teman-teman. Karena ya yang namanya membuat konten itu tidak hanya untuk keuntungan atau materi, tapi membuat suatu video, membuat konten itu kan tujuannya bisa untuk menghibur, selama itu kebaikan gitu teman-teman, ataupun untuk meningkatkan portofolio teman-teman. Namanya kita kan di dunia modern ini bukan hanya ijazah yang dibutuhkan, tetapi portofolio. Karena dari portofolio lah teman-teman akan dihargai berapa tinggi suatu profil atau branding dari diri teman-teman semua, kayak gitu teman-teman. Oke, balik lagi ke tema. Di kontenku yang pertama ini, aku pengen membahas bagaimana cinta yang baik itu, menurutku dan apa yang aku pelajari selama ini. Ya, karena teman-teman tahu semua, aku itu paling senang membahas tentang cinta. Karena kalau kita bahas tentang cinta, cinta itu tidak ada habisnya. Dan cinta itu tidak pernah ada ujungnya. Selalu terus-menerus ketika kita bahas, tidak pernah ada akhirnya. Makanya mengapa cinta itu sangat senang aku pengen bahas dari berbagai sudut dan perspektif gitu teman-teman. Nah tapi khusus malam ini aku pengen membahas bagaimana cinta yang baik itu menurut apa yang aku yakini dan apa yang aku pelajari selama ini, dan menurut pendapatku, kayak gitu teman-teman. Untuk mendapatkan cinta yang baik itu teman-teman, sebenarnya ketika kita jatuh cinta itu udah sesuatu hal yang sangat lumrah teman-teman. Karena kan ketika kita jatuh cinta, ya hati kita itu pasti akan senang sekali, hati kita itu akan bahagia sekali. Nah kayak gitu teman-teman, ketika kita jatuh cinta, ya udah pasti hati kita itu akan berbunga-bunga setiap hari. Karena cinta itu mampu merubah 3 hal dalam kehidupan seseorang. Yang pertama adalah tentu dia akan merubah sifat dari orang tersebut. Yang tadinya buruk bisa menjadi baik, yang tadinya lebih baik akan menjadi lebih baik lagi. Itu satu. Yang kedua, cinta itu mampu mengubah seseorang khususnya dalam kehidupannya, yang dimana dari kehidupannya yang hanya biasanya flat menjadi lebih berwarna seperti pelangi. Mengapa demikian? Contohnya gampang. Dari teman-teman yang biasanya cuma bangun tidur, sholat subuh,
terus mandi atau apapun itu, teman-teman akan menyempatkan waktu teman-teman hanya untuk mengabari si dia kayak gitu misalnya, atau kepo tentang dia dikit kayak gitu. Lalu yang ketiga, jatuh cinta itu juga mampu mengubah tabiat atau attitude kita. Yaitu banyak kita temukan ketika kita melihat teman-teman kita jatuh cinta. Dia akan menunjukkan sisi baiknya. Ya bukan dia munafik, bukan. Tapi memang terkadang ketika kita mau menunjukkan sisi baik atau perbuatan baik kita harus menunjukkan sisi baik kita itu ada alasannya. Ya nggak mungkin kalau teman-teman ketemu orang jahat, ya teman-teman nunjukin sisi baik, nggak mungkin. Nah makanya karena kita menemukan orang yang kita sayang, orang yang kita cinta, ya kita akan menunjukkan sisi baik kita kayak gitu. Nah itu mengapa cinta itu selalu enak dibahas, karena cinta itu mampu mengubah 3 hal tadi kepada seseorang, teman-teman semua. Nah balik lagi ke tema, bagaimana sih mendapatkan cinta yang baik menurutku dan menurut apa yang aku pelajari selama ini. Ketika kita ingin mendapatkan cinta yang baik, yang pertama adalah tentu kita harus mendekatkan diri kita kepada si pemilik hati dari orang yang kita sayang. Siapa itu? Ya Tuhan kita. Kalau menurut agama kepercayaanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena percuma aja kita deketin dia, kita berusaha sama dia, kalau Allah tidak mentakdirkan dia buat jadi kita atau dia buat jadi milik kita, itu percuma aja teman-teman semua. Karena dari awalnya kita sudah tidak izin kepada pemilik hatinya, yaitu Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencoba mendekati hatinya dia. Karena pemilik hatinya belum kita izinin untuk kita buka. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau menurut apa yang aku pelajarin, kenapa kita harus dekat dulu sama pemilik hatinya? Dari apa yang aku pelajari teman-teman semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau di Islam pernah berfirman di dalam salah satu surat di Al-Quran, yaitu surat Maryam ayat 96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallazina amanu wa amilus salihah sayajalu lahumur rahmanu wudda. Yang artinya adalah sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Yang harus kita garis bawahi adalah yang beriman dan beramal soleh. 1. Yang beriman, yakinkan diri kita beriman kepada Tuhan kita. Kalau menurut saya, kalau di agama saya adalah berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau bagaimana kita bisa mendekati si dia kalau kita tidak pernah yakin siapa pemilik hatinya? Bagaimana kita bisa dekati dia kalau kita tidak pernah mengetuk doa-doa kepada pemilik hatinya? Kayak gitu teman-teman. Makanya beriman itu adalah hal yang paling utama. Karena ketika kita beriman bahwa Tuhan itu ada, kalau menurut kepercayaan saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka kita yakin bahwa kita juga bisa mampu mendapatkan atau menaklukkan wanita atau cowok yang kita suka, kayak gitu teman-teman. Karena ibaratnya hati itu ibaratnya sebuah pintu. Nah pintu itu kan butuh kunci teman-teman. Nah untuk membuka pintu itu, kita kuncinya adalah doa. Karena senjata umat muslim, kalau menurut kepercayaan umat muslim, adalah doa. Karena tanpa doa teman-teman, kita gak bakal yakin kita bisa menaklukkan hati seseorang cowok atau wanita yang kita sayang. Kayak gitu teman-teman. Lalu yang kedua adalah dari ayat tadi, adalah yang beramal soleh. Maksudnya adalah jangan ketika kita pengen mendekati dia atau kita pengen merubah diri kita semata-mata untuk manusianya, bukan. Tapi bagaimana kita mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi, kita niatkan untuk pemilik hatinya, yaitu Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa kita dekat dengan dia, sekali lagi,
itu akan percuma teman-teman, karena belum tentu itu bisa direstui sama Tuhan kita, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan amal soleh, kalau amal solehnya niatnya hanya untuk manusia, teman-teman akan menyesal atau teman-teman akan kecewa, karena hati teman-teman menjadi ambisi untuk mendapatkan si dia, akan kecewa. Tapi ketika kita beramal soleh karena niatnya pengen mendekatkan diri kita kepada pemilik hati kita, maka insya Allah apapun doanya, selama itu masih baik dan memang dia yang terbaik buat teman-teman semua, pasti deh dia akan didekatkan sama teman-teman semua. Walaupun dia bukan yang terbaik, tapi ketika dia memang bukan yang terbaik buat teman-teman, pasti teman-teman akan disiapkan penggantinya yang sifatnya lebih baik dari dia. Kayak gitu teman-teman. Karena sekali lagi, apa yang akan kita dapatkan itu seperti apa yang ada di dalam diri kita. Karena jodoh terbaik adalah cerminan dari diri kita teman-teman. Kayak gitu. Nah, bagaimana yang kedua untuk mendapatkan cinta yang terbaik? Yang kedua adalah kita harus dekat dengan orang tua. Tidak hanya orang tuanya, khususnya orang tua kita. Percuma saja kita deketi anaknya, tapi kalau kita tidak pernah pamit sama orang tua dari cewek atau cowok yang kita sukai. Karena kan bagaimanapun juga hatinya dia, jiwa raganya, jasadnya, casingnya, itu yang melahirkan ke dunia ini adalah orang tuanya. Ya tentu ketika kita pengen berkenalan dengan dia, kita juga harus berkenalan dengan keluarganya atau orang tuanya. Ya karena bagaimanapun juga suatu hubungan yang baik adalah suatu hubungan yang saling mengenal, baik dari bibit, bebet, dan bobotnya. Kayak gitu teman-teman. Karena ketika kita suka sama orang, kita tidak boleh mencintai hanya anaknya saja, tapi kita harus mencintai dan menyukai kedua orang tuanya serta keluarganya. Kayak gitu teman-teman. Nah, lalu tidak hanya orang tua dari orang yang kita sukai atau kita cintai saja, kita juga harus sayang sama kedua orang tua kita. Karena bagaimanapun juga sikap kita kepada orang tuanya nanti akan sama bagaimana cara kita memperlakukan kedua orang tua kita. Percuma jabatan kita tinggi, gaji kita tinggi, harta kita banyak, kalau kita masih durhaka sama kedua orang tua kita. Percuma teman-teman. Karena setinggi apapun jabatan kita, setinggi atau seberapa hebat pun kekayaan kita, dan seberapa banyak pun harta kita, tetaplah kita seorang anak teman-teman. Sampai kita nanti nikah pun, ya kita tetap seorang anak yang harus kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi ketika kita ingin mendapatkan restu dari Allah juga, kita harus memperbaiki hubungan kita kepada kedua orang tua kita teman-teman. Karena orang tua itu tidak hanya membuka pintu jodoh aja, tapi pintu rezeki kita. Bagaimana nanti ketika kita dekat sama dia, kita selalu ada rezekinya. Yaitu ketika kita pengen beli kue buat dia, kita ketemu rezekinya. Ketika kita pengen beli cincin buat dia, kita ketemu rezekinya. Ketika kita pengen ajak dia jalan, itu tidak hanya ajak jalan dia doang. Siapa tahu rezekinya bisa ajak satu keluarganya jalan-jalan ke Monas, misalnya kayak gitu. Kan itu adalah rezeki-rezeki yang akan didapatkan ketika kita dekat dengan kedua orang tua kita. Kayak gitu teman-teman. Lalu yang ketiga adalah ketika kita ingin mendapatkan cinta yang baik, jangan pernah menyakiti hati siapapun, terutama hati teman-teman kita. Karena ya seberapa hebat teman-teman semua, tentu ketika kita sedang dekat dengan seseorang, kita ada bantuan dari teman-teman dekat kita. Ya teman-teman dekat kita itu tidak hanya teman kita di kampus, teman kita dari SD sampai sekolah, sampai kuliah, sampai kerja, tidak. Tapi teman-teman itu ada teman-teman yang biasa kita temui, misalnya kita teman kenal tetangga, kenal siapapun, kenal yang ada di lingkungan kita yang biasa kita hidup. Nah itu harus kita jaga, jangan pernah sampai menyakiti hati-hati mereka. Karena apapun, ketika hati seseorang tersakiti, doanya paling mujarab teman-teman. Mungkin saja saat ini ketika kita sedang susah-susahnya, karena mungkin ada dosa-dosa kita di masa lalu, atau ada dosa-dosa kita
yang belum dimaafkan dari orang tersebut. Ya usahain teman-teman semua meminta maaf sama teman-teman yang kalian punya, karena bagaimanapun juga rezekinya kita adalah rezeki yang disambung dari silaturahmi. Jadi ketika kita memperbanyak silaturahmi, insya Allah apapun permintaan kita, apapun rezeki kita pasti akan dimudahkan sama Tuhan kita untuk mencapai tujuan kita. Ya walaupun kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan yakin 99%, tapi ketika 1% itu Allah tidak mengizinkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, jangan pernah kecewa karena kita sudah berusaha dari proses. Cintailah prosesnya teman-teman semua, karena akhir itu hanyalah kebahagiaan yang semu. Tapi ketika kita mencintai prosesnya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, insya Allah kita tidak akan pernah kecewa dengan hasilnya. Tapi ingat, hasil tidak akan pernah mengkhianati prosesnya, kayak gitu teman-teman. Nah sama ketika kita pengen deketin dia, ya semoga kita mendekati dia dengan cara-cara yang tadi baik itu teman-teman. Yang 3 hal tadi. Yang pertama adalah kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan kita. Yang kedua, kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita dan orang tua siapapun, pokoknya gitu. Yang ketiga adalah kita perbaiki hubungan kita dengan saudara-saudara kita atau teman-teman kita, kayak gitu teman-teman. Dan insya Allah cinta yang baik itu akan hadir, karena cinta yang baik itu disambungkan dengan silaturahmi yang baik, silaturahmi kepada Tuhan, silaturahmi kepada manusia, kayak gitu. Karena cinta yang baik itu tentu didasari dengan awalan yang baik. Karena saya selalu berprinsip kayak gini, kalau awalnya aja udah bohong, bagaimana ke depannya pasti akan ada kebohongan yang lain yang akan muncul. Kalau awalnya kamu ngaku udah kaya, tapi ternyata kamu mohon maaf orang yang tidak mampu, apakah kamu akan terus berkeyakinan kamu orang mampu? Nah tentu tidak, kayak gitu. Jadi jangan pernah malu dan jangan pernah ilfil. Apapun yang kamu katakan kamu harus jujur, karena apapun di mata manusia kita mungkin ada perbedaan kalau dilihat dari masyarakatnya, dari status sosial ya. Tapi kalau di mata Allah tidak pernah melihat status sosial kita. Allah itu hanya melihat ke dalam hati kita, seberapa jujur kita, seberapa takwa kita, seberapa beriman kita, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kita mau mendapatkan cinta yang baik, tentu kita adalah mulai dari sekarang kita merubah diri kita, dan kita selalu berdoa semoga siapapun yang dekat dengan kita, insya Allah orangnya yang baik-baik semua. Jadi cerminan teman, cerminan jodoh, cerminan tetangga, cerminan saudara, itu adalah cerminan bagaimana cara kita bersikap gitu teman-teman. Ya saya di sini sharing aja karena saya senang gitu, karena kita ini terkadang suka lupa kalau kita suka menemukan orang jahat di sekitar kita, tapi kita tidak pernah mengaca kepada dalam hati kita yang paling dalam, apakah kita ini sudah baik gitu. Ya memang kita tidak bisa menentukan kita ini baik atau enggak selain orang lain yang menilai. Tapi kita bisa meyakini apa yang kita perbuat sebelum kita lakukan itu sudah baik atau belum. Misalnya teman-teman pengen menyumbang, ya kan kita sudah tahu menyumbang itu adalah perbuatan yang baik. Ketika teman-teman andai kata misalnya pengen mencuri, teman-teman kan sudah tahu perbuatan itu buruk. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi ya misalnya sekarang kita mungkin masih banyak bohong, ya kita mulai memperbaiki diri untuk mengurangi bohong kita. Ketika kita masih kurang jujur, ya kita usahain kita menjadi yang lebih baik, jujur lagi. Karena ya menjadi orang yang jujur dan orang yang rajin itu agak sulit teman-teman. Tapi yakin deh, pasti ketika kita berbuat baik, kita akan mendapatkan cinta yang baik. Dan cinta yang baik itu didapatkan dari hal-hal yang baik juga, kayak gitu teman-teman. Dan cinta yang baik akan menghasilkan 3 hasil yang baik tadi, yaitu kita mendapatkan cinta dari Allah karena kita sudah dekat dengan Allah. Yang kedua, kita mendapatkan cinta dari orang tua karena kita sudah dekat dengan orang tua. Yang ketiga adalah kita mendapatkan cinta dari saudara atau teman-teman kita, karena hadiah terbaik itu adalah doa dari tiga hal ini. Karena tanpa 3 hal ini, hidup di dunia ini ya hati kita tidak akan pernah tenang gitu teman-teman.
Nah, jadi itu aja sharing aku malam ini, bagaimana mendapatkan cinta yang baik, yaitu cuma ada 3 hal tadi. Nah, semoga apa yang aku sharing ini dan apa yang aku pernah pelajari ini ya semata-mata karena aku pernah belajar dari beberapa ustadz, beberapa guru, serta beberapa dari pengalamanku sendiri. Dan aku sudah banyak pernah melihat beberapa pengalaman yang tidak mengenakan ketika kita berbuat buruk gitu teman-teman. Nah, tapi ketika kita sudah berbuat baik, hati ini menjadi tenang, hati ini menjadi lega. Percuma kita kaya tapi kalau hati ini masih meronta-ronta atau sedih gitu teman-teman. Tapi ketika kita dekat sama Allah, ketika kita dekat sama orang tua kita, ketika kita punya banyak teman atau saudara, orang yang kita kenal karena silaturahmi tadi, ya insya Allah hati kita selalu tenang gitu teman-teman. Dan di sini saya sharing kayak gini, saya bukan ustadz sama sekali teman-teman. Saya bukan guru, karena saya bukan guru. Dan saya tidak mau menggurui, karena kita sama-sama belajar teman-teman. Kita belajar dari kesalahan kita masing-masing. Kalau saya guru, kalau saya ustadz, nggak mungkin penampilan saya kayak gini teman-teman. Pakai topi miring kayak gitu kan, nggak mungkin. Tapi di sini saya semata-mata pengen sharing dan buat konten yang saling mengingatkan. Karena ketika kita mengingatkan satu kebaikan, insya Allah pahalanya akan mengalir ketika orang yang melihat apa yang kita sharing itu melakukannya juga kayak gitu teman-teman. Jadi jangan lupa untuk selalu berbuat baik kepada Allah. Jangan lupa dekatkan dan perbaiki hubungan kalian dengan orang tua kalian. Yang ketiga adalah jangan pernah menyakiti hati teman-teman kalian. Saya Dimas Agung Prakasa. Terima kasih telah mendengarkan Malam Minggu bersama Dimas dan Malam Minggu bersama Ogan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dan semangat. Terima kasih.